7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Memulihkan etika karakter. Oleh Stephen R. Covey. Alih bahasa Dr. Andes Budianto. Dibacakan oleh Chandra Wijayanti. Bagian 2. Kemenangan pribadi. Kebiasaan 1. Jadilah proaktif. Prinsip visi pribadi. Saya tidak tahu lagi fakta yang lebih membesarkan hati dibandingkan kemampuan manusia yang tidak diragukan lagi untuk meningkatkan kehidupannya melalui upaya yang disadari. Henry David Thoreau. Sementara Anda membaca buku ini, cobalah untuk melepaskan diri dari diri Anda sendiri. Cobalah memproyeksikan kesadaran Anda ke atas ke dalam suatu sudut kamar dan lihat diri Anda sendiri dalam benak Anda sedang membaca. Dapatkah Anda melihat diri Anda hampir seolah Anda adalah orang lain? Sekarang cobalah sesuatu yang lain. Pikirkan tentang suasana hati Anda sekarang. Dapatkah Anda mengenalinya? Bagaimanakah perasaan Anda? Bagaimana Anda akan menjabarkan keadaan mental Anda yang sekarang? Sekarang pikirkan sejenak tentang bagaimana pikiran Anda bekerja. Apakah pikiran Anda cepat dan siaga? Apakah Anda merasakan bahwa Anda terkoyak di antara mengerjakan latihan mental dan mengevaluasi maksud yang harus dimengerti darinya? Kemampuan Anda untuk mengerjakan apa yang baru saja Anda lakukan adalah unik bagi manusia. Binatang tidak mempunyai kemampuan ini. Kita menyebutnya kesadaran diri atau kemampuan untuk berpikir tentang proses berpikir Anda sendiri. Ini adalah alasan mengapa manusia memiliki kekuasaan atas semua benda di dunia dan mengapa manusia dapat membuat kemajuan yang bermakna dari generasi ke generasi. Inilah sebabnya kita dapat mengevaluasi dan belajar dari pengalaman orang lain dan juga pengalaman kita sendiri. Inilah sebabnya kita dapat membentuk dan memutus kebiasaan kita. Kita bukanlah perasaan kita. Kita bukanlah suasana hati kita. Kita bahkan bukan pikiran kita. Kenyataan ini sendiri, bahwa kita dapat berpikir tentang hal-hal ini, memisahkan kita dari ketiga hal tadi dan dari dunia binatang. Kesadaran diri memungkinkan kita memisahkan diri dan memeriksa cara kita melihat diri sendiri. Paradigma diri kita sendiri. Paradigma paling mendasar dari keefektifan. Ini mempengaruhi bukan hanya sikap dan perilaku kita, tetapi juga bagaimana kita melihat orang lain. Ini menjadi peta kita untuk sifat dasar manusia. Sebenarnya, sebelum kita memperhitungkan bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan bagaimana kita melihat orang lain, kita tidak akan bisa mengerti bagaimana orang lain melihat dan merasa tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka. Tanpa sadar, kita akan memproyeksikan maksud kita pada perilaku mereka dan menyebut diri kita objektif. Ini sangat membatasi potensi pribadi kita dan kemampuan kita untuk berhubungan dengan orang lain. Akan tetapi, karena kapasitas manusia yang unik dalam hal kesadaran diri, kita dapat memeriksa paradigma kita untuk menentukan apakah paradigma tersebut didasarkan realitas atau prinsip, atau apakah hanya merupakan fungsi dari pengkondisian dan kondisi. Cermin sosial. Seandainya satu-satunya visi yang kita miliki tentang diri kita berasal dari cermin sosial, dari paradigma sosial yang sekarang dan dari opini, persepsi, dan paradigma orang-orang di sekeliling kita, pandangan kita tentang diri sendiri adalah seperti pantulan dalam ruang cermin pengubah bentuk bayangan di pasar malam. Kamu tidak pernah tepat waktu. Kenapa kamu tidak pernah merapikan barang-barang? Anda pasti artis. Kamu makan seperti kuda. Rasanya tak percaya kau menang. Ini sangat sederhana. Kenapa kamu tidak bisa mengerti?
Visi-visi ini terputus-putus dan keluar dari proporsi. Visi-visi ini sering lebih merupakan proyeksi ketimbang refleksi, yang memproyeksikan kekhawatiran dan kelemahan karakter dari orang yang memberikan masukan tersebut, ketimbang merefleksikan secara akurat siapa kita adanya. Refleksi dari paradigma sosial yang sekarang memberitahu kita bahwa kita terutama ditentukan oleh pengkondisian dan kondisi. Kita sudah mengakui kekuatan hebat dari pengkondisian di dalam kehidupan kita. Tetapi pernyataan bahwa kita ditentukan olehnya, bahwa kita tidak memiliki kendali atas pengaruh itu, menciptakan peta yang sangat berbeda. Sebenarnya ada 3 buah peta sosial. 3 teori determinisme yang diterima secara luas, sendiri-sendiri atau dalam kombinasi, untuk menjelaskan sifat manusia. Determinisme genetis pada dasarnya mengatakan kakek nenek Anda lah yang berbuat begitu kepada Anda. Itulah sebabnya Anda memiliki tabiat seperti ini. Kakek nenek Anda mudah marah, dan itu ada di dalam DNA Anda. Ini diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya dan Anda mewarisinya. Selain itu, Anda orang Irlandia dan itu adalah sifat orang Irlandia. Determinisme psikis pada dasarnya mengatakan orang tua Anda berbuat begitu kepada Anda. Pengasuhan Anda, pengalaman masa kanak-kanak Anda pada dasarnya membentuk kecenderungan pribadi Anda dan susunan karakter Anda. Itulah sebabnya Anda takut berdiri di depan kelompok. Begitulah cara orang tua Anda membesarkan Anda. Anda merasa sangat bersalah jika Anda membuat kesalahan karena Anda ingat jauh di dalam hati tentang penulisan naskah emosional Anda ketika Anda sangat rentan, lembek, dan bergantung. Anda ingat hukuman emosional, penolakan, pembandingan dengan orang lain ketika Anda tidak berprestasi seperti yang diharapkan. Determinisme lingkungan pada dasarnya mengatakan bos Anda berbuat begitu kepada Anda, atau pasangan Anda, atau anak remaja Anda yang nakal, atau situasi ekonomi Anda, atau kebijakan nasional. Seseorang atau sesuatu di dalam lingkungan Anda bertanggung jawab atas situasi Anda. Masing-masing dari peta ini didasarkan pada teori stimulus respons, yang paling sering kita pikirkan sehubungan dengan eksperimen Pavlov dengan anjing. Gagasan dasarnya adalah bahwa kita dikondisikan untuk berespons dengan cara tertentu terhadap stimulus tertentu. Seberapa akurat dan seberapa besar fungsi peta-peta deterministik ini menjabarkan wilayah tersebut? Seberapa jelas cermin-cermin ini merefleksikan sifat manusia yang sebenarnya? Apakah mereka menjadi ramalan yang terpenuhi sendiri? Apakah mereka didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat kita absahkan di dalam diri kita sendiri? Di antara stimulus dan respons. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, saya akan menceritakan kepada Anda kisah katalitik dari Viktor Frankl. Frankl adalah seorang determinis yang dibesarkan dalam tradisi psikologi Freud yang mendalilkan bahwa apapun yang terjadi pada diri Anda sewaktu masih anak-anak membentuk karakter dan kepribadian Anda dan pada hakikatnya mengatur seluruh kehidupan Anda. Batas dan parameter dari kehidupan Anda sudah ditentukan dan pada hakikatnya Anda tidak dapat berbuat banyak tentangnya. Frankl juga seorang psikiater berbangsa Yahudi. Ia pernah dipenjara di dalam kamp maut Nazi Jerman. Di sana ia mengalami hal-hal yang begitu menjijikkan bagi perasaan kesusilaan kita, sehingga ia merasa ngeri, bahkan sekedar untuk menceritakannya. Orang tuanya, saudara laki-lakinya, dan istrinya meninggal di kamp tersebut atau dikirim ke oven gas. Selain saudara perempuannya, seluruh keluarganya binasa. Frankl sendiri menderita siksaan dan penghinaan yang tak terkira banyaknya. Tidak pernah tahu dari satu saat ke saat berikutnya apakah jalannya akan menuju ke oven atau apakah ia akan berada di antara yang selamat yang akan menyingkirkan mayat atau menyerok keluar abu dari mereka yang menemui ajalnya. Suatu hari, dalam keadaan telanjang dan sendirian di dalam sebuah kamar berukuran kecil,
ia mulai menjadi sadar akan apa yang belakangan ia sebut yang penghabisan dari kebebasan manusia. Kebebasan yang tidak dapat diambil oleh orang-orang Nazi yang menangkapnya. Mereka dapat mengendalikan seluruh lingkungannya. Mereka dapat berbuat apa yang mereka kehendaki pada tubuhnya. Tetapi Viktor Frankl sendiri adalah orang yang sadar dirinya dapat memandang sebagai seorang pengamat pada keterlibatannya sendiri. Identitas dasar dirinya tetap utuh. Ia dapat memutuskan di dalam dirinya sendiri bagaimana semua ini akan mempengaruhi dirinya. Di antara apa yang terjadi pada dirinya atau stimulus dan responnya terhadap stimulus tersebut, terdapat kebebasannya atau kekuatan untuk memilih respons itu. Di tengah pengalamannya ini, Frankl akan memproyeksikan dirinya ke dalam keadaan yang berbeda, seperti sedang memberikan kuliah kepada para mahasiswanya sesudah ia dilepaskan dari camp maut tersebut. Di dalam benaknya, ia akan menggambarkan dirinya di dalam ruang kelas dan memberi kepada para mahasiswanya pelajaran yang sedang ia pelajari selama menjalani siksaan. Melalui serangkaian disiplin seperti ini, mental, emosional, dan moral, terutama menggunakan ingatan dan imajinasi, ia melatih kebebasannya yang kecil dan masih berupa embrio hingga tumbuh menjadi lebih besar dan semakin besar, sehingga ia memiliki kebebasan yang lebih besar dari orang-orang Nazi yang menangkapnya. Mereka tidak memiliki kemerdekaan yang lebih besar atau pilihan yang lebih banyak untuk memilih dari lingkungan mereka. Tetapi ia memiliki kebebasan yang lebih besar, kekuatan batin yang lebih besar untuk melaksanakan pilihannya. Ia menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekelilingnya, bahkan bagi beberapa penjaganya. Ia menolong orang lain menemukan arti di dalam penderitaan mereka dan martabat dalam keberadaan mereka di penjara. Di tengah keadaan yang paling hina yang dapat dibayangkan, Frankl menggunakan anugerah manusia berupa kesadaran diri untuk menemukan sebuah prinsip fundamental tentang sifat manusia. Di antara stimulus dan respons, manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Di dalam kebebasan untuk memilih, terdapat anugerah itu yang menjadikan kita manusia yang unik. Selain kesadaran diri, kita memiliki imajinasi, kemampuan untuk mencipta di dalam benak kita di luar realitas kita yang sekarang. Kita mempunyai suara hati, kesadaran batin yang dalam tentang benar dan salah, tentang prinsip-prinsip yang mengatur perilaku kita, dan pengertian tentang tingkat di mana pikiran dan tindakan kita selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Dan kita memiliki kehendak bebas, kemampuan untuk bertindak berdasarkan kesadaran diri kita, bebas dari semua pengaruh lain. Bahkan binatang yang paling cerdas tidak mempunyai satupun anugerah-anugerah ini. Dengan menggunakan metafor komputer, binatang diprogram oleh naluri atau pelatihan. Binatang dapat dilatih untuk bertanggung jawab, tetapi mereka tidak dapat mengambil tanggung jawab untuk pelatihan itu. Dengan kata lain, binatang tidak dapat mengaturnya. Binatang tidak dapat mengubah pemrogramannya. Binatang bahkan tidak sadar akan pemrograman tersebut. Akan tetapi, karena anugerah manusia kita yang unik, kita dapat menulis program baru untuk diri kita sendiri yang sepenuhnya terpisah dari naluri dan pelatihan kita. Inilah sebabnya kapasitas binatang relatif terbatas dan kapasitas manusia tidak terbatas. Namun, jika kita hidup seperti binatang, hanya berdasarkan naluri dari pengkondisian serta kondisi kita, hanya menuruti ingatan kolektif kita, kita pun akan terbatas. Paradigma deterministik berasal terutama dari studi tentang binatang, tikus, kera, burung dara, anjing, dan orang yang neurotik dan psikotik. Walaupun ini mungkin memenuhi kriteria tertentu dari beberapa peneliti karena kelihatannya dapat diukur dan diramalkan, sejarah umat manusia dan kesadaran diri kita sendiri mengatakan kepada kita bahwa
peta ini tidak menggambarkan wilayahnya sama sekali. Anugerah manusia kita yang unik mengangkat kita ke atas dunia binatang. Sejauh mana kita melatih dan mengembangkan anugerah ini memberi kita kekuatan untuk memenuhi potensi manusia yang unik. Di antara stimulus dan respons terdapat kekuatan kita yang terbesar, kebebasan untuk memilih. Definisi proaktivitas. Dalam menemukan prinsip dasar sifat manusia, Frankl menggambarkan sebuah peta diri yang akurat, dan dari peta itu ia mulai mengembangkan kebiasaan yang pertama dan paling mendasar dari manusia yang sangat efektif di dalam lingkungan apapun, yaitu kebiasaan proaktivitas. Walaupun kata proaktivitas sekarang sudah lumayan lazim dalam literatur manajemen, ini adalah kata yang tidak akan Anda temukan di dalam kebanyakan kamus. Kata ini berarti lebih daripada sekedar mengambil inisiatif. Kata ini berarti bahwa sebagai manusia kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Perilaku kita adalah fungsi dari keputusan kita, bukan kondisi kita. Kita dapat menomorduakan perasaan sesudah nilai. Kita mempunyai inisiatif dan tanggung jawab untuk membuat segala sesuatunya terjadi. Lihatlah kata tanggung jawab atau responsibility. Response, ability. Kemampuan untuk memilih respons Anda. Orang yang sangat proaktif mengenali tanggung jawab itu. Mereka tidak menyalahkan keadaan, kondisi, atau pengkondisian untuk perilaku mereka. Perilaku mereka adalah produk dari pilihan sadar mereka yang berdasar nilai dan bukan produk dari kondisi mereka yang berdasar perasaan. Karena kita pada dasarnya proaktif, jika hidup kita merupakan fungsi dari pengkondisian dan kondisi, ini adalah karena kita melalui keputusan sadar atau kelalaian memilih untuk memberi kekuatan pada hal-hal itu untuk mengendalikan diri kita. Dalam membuat pilihan seperti ini, kita menjadi reaktif. Orang yang reaktif sering dipengaruhi oleh lingkungan fisik mereka. Jika cuaca bagus, mereka merasa senang. Jika tidak, cuaca itu mempengaruhi sikap mereka dan prestasi mereka. Orang yang proaktif dapat mengatur cuaca mereka sendiri. Entah hari hujan atau cerah, tidak ada bedanya bagi mereka. Mereka digerakkan oleh nilai. Dan jika nilai mereka adalah untuk menghasilkan kerja berkualitas bagus, maka ini bukanlah suatu fungsi dari apakah cuacanya menyokong atau tidak. Orang yang reaktif juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka, oleh cuaca sosial. Ketika orang memperlakukan mereka dengan baik, mereka merasa enak. Jika orang tidak memperlakukan mereka dengan baik, mereka menjadi defensif atau protektif. Orang yang reaktif membangun kehidupan emosional mereka di sekitar perilaku orang lain, memberi kekuatan pada kelemahan orang lain untuk mengendalikan mereka. Kemampuan untuk menomorduakan impuls sesudah suatu nilai adalah inti dari orang yang proaktif. Orang yang reaktif digerakkan oleh perasaan, oleh keadaan, oleh kondisi, oleh lingkungan mereka. Orang yang proaktif digerakkan oleh nilai. Nilai-nilai yang sudah dipikirkan secara cermat, diseleksi, dan dihayati. Orang yang proaktif tetap dipengaruhi oleh stimulus luar, entah fisik, sosial, atau psikologis. Namun, respons mereka terhadap stimulus tersebut, sadar atau tidak sadar, didasarkan pada pilihan atau respons yang berdasar nilai. Seperti dikemukakan oleh Eleanor Roosevelt, tak seorang pun dapat menyakiti Anda tanpa persetujuan Anda. Dalam kata-kata Gandhi, mereka tidak dapat mengambil rasa harga diri kita jika kita tidak memberikannya kepada mereka. Izin yang kita berikan secara rela, persetujuan kita atas apa yang terjadi pada kita inilah yang menyakiti kita jauh lebih besar daripada apa yang terjadi terhadap diri kita pada mulanya.
Saya akui sulit sekali untuk menerima ini secara emosional, khususnya jika kita sudah bertahun-tahun menjelaskan penderitaan kita atas nama keadaan atau perilaku orang lain. Namun, sebelum seseorang dapat berkata secara mendalam dan jujur, "Sayalah apa adanya saya hari ini karena pilihan yang saya buat kemarin," orang itu tidak dapat mengatakan, "Saya memilih yang sebaliknya." Suatu waktu di Sacramento, ketika saya sedang berbicara tentang topik proaktivitas, seorang wanita di antara hadirin berdiri di tengah presentasi saya dan mulai berbicara dengan bersemangat. Peserta waktu itu banyak sekali, dan ketika beberapa orang menoleh ke arahnya, ia tiba-tiba menjadi sadar akan apa yang ia lakukan, menjadi malu dan duduk kembali. Akan tetapi, tampaknya ia sulit sekali menahan diri dan mulai berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Ia tampak begitu bahagia. Saya hampir tidak sabar menunggu waktu istirahat untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Ketika waktu istirahat tiba, saya segera menghampirinya dan bertanya apakah ia mau menceritakan pengalamannya. Anda pasti tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi pada diri saya, serunya. Saya perawat purna waktu bagi laki-laki paling menderita dan tidak tahu berterima kasih yang mungkin dapat Anda bayangkan. Tidak ada yang saya kerjakan cukup baik di matanya. Ia tidak pernah menyatakan penghargaan. Ia bahkan hampir tidak mengakui saya. Ia terus mengomel dan mencari-cari kesalahan dalam semua hal yang saya kerjakan. Laki-laki ini telah membuat hidup saya menderita, dan saya sering membawa rasa frustrasi saya pulang ke keluarga saya. Perawat lain merasakan hal yang sama. Kami nyaris berdoa agar ia mati saja. Dan kepada Anda yang dengan kurang ajar berdiri di atas sana dan menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat menyakiti saya, bahwa tak seorang pun dapat menyakiti saya tanpa persetujuan saya, dan bahwa saya telah memilih kehidupan emosional saya sendiri untuk menjadi menderita, nah, jelas tidak mungkin bagi saya untuk mempercayainya. Tapi saya terus memikirkannya. Saya benar-benar memeriksa diri saya sendiri dan mulai bertanya, apakah saya mempunyai kekuasaan untuk memilih respon saya? Ketika akhirnya saya sadar bahwa saya memang mempunyai kekuasaan itu, ketika saya menelan pil pahit itu dan sadar bahwa saya telah memilih untuk menderita, saya juga sadar bahwa saya dapat memilih untuk tidak menderita. Saat itulah saya berdiri. Saya merasa seolah saya baru saja dibebaskan dari penjara San Quentin. Saya ingin berteriak kepada seluruh dunia, "Saya bebas! Saya lepas dari penjara!" Tidak lagi saya akan dikendalikan oleh perlakuan orang lain. Bukan apa yang terjadi pada diri kita, melainkan respons kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita lah yang menyakiti kita. Tentu saja ada yang dapat menyakiti kita secara fisik atau ekonomi dan dapat menyebabkan kita berduka. Namun, karakter kita, identitas dasar kita, tidak perlu terluka sama sekali. Sebenarnya, pengalaman kita yang paling sulit menjadi ujian yang menempa karakter kita dan mengembangkan kekuatan batin kita, kebebasan untuk mengatasi keadaan yang sulit pada masa datang, dan mengilhami orang lain untuk juga berbuat sama. Frankl adalah salah satu dari banyak orang yang mampu mengembangkan kebebasan pribadi di dalam keadaan sulit untuk mengangkat dan mengilhami orang lain. Laporan autobiografi para tawanan Perang Vietnam memberikan kesaksian persuasif tambahan tentang kekuatan transformasi dari kebebasan pribadi seperti ini dan efek pemakaian yang bertanggung jawab dari kebebasan itu pada budaya penjara dan pada para tawanan, baik saat itu maupun sekarang. Kita semua pernah mengenal individu-individu di dalam keadaan yang sangat sulit. Barangkali dengan penyakit yang mematikan atau cacat fisik yang hebat, yang tetap memiliki kekuatan emosional yang luar biasa. Betapa tergugahnya kita oleh integritas mereka. Tidak ada yang memiliki kesan yang lebih besar dan berlangsung lebih lama pada orang lain daripada kesadaran bahwa seseorang telah mengatasi penderitaan, telah mengatasi keadaan, dan sedang mewujudkan serta mengekspresikan sebuah nilai yang mengilhami dan memuliakan serta mengangkat kehidupan.
Salah satu dari saat paling menggugah yang pernah saya dan Sandra alami terjadi selama periode 4 tahun dengan teman dekat kami bernama Carol. Ia mengidap penyakit kanker yang melemahkan. Ia adalah salah seorang dari pengiring pengantin Sandra, dan mereka sudah menjadi sahabat baik selama lebih dari 25 tahun. Ketika Carol berada dalam tahap paling akhir dari penyakitnya, Sandra menghabiskan waktu di sisi ranjangnya, membantunya menulis riwayat pribadinya. Istri saya kembali dari saat yang berlarut-larut dan sulit itu dalam keadaan terpukau oleh kekaguman akan keberanian sahabatnya itu dan keinginannya untuk menuliskan pesan khusus untuk diberikan kepada anak-anaknya pada tahap kehidupan mereka yang berbeda. Carol menggunakan sesedikit mungkin obat-obatan, sehingga ia dapat memiliki akses penuh ke dalam kemampuan mental dan emosionalnya. Lalu ia akan berbisik langsung ke dalam alat perekam atau kepada Sandra sementara ia membuat catatan. Carol begitu proaktif, begitu berani, dan begitu peduli dengan orang lain sehingga ia menjadi sumber inspirasi yang besar bagi banyak orang di sekelilingnya. Saya tidak akan pernah melupakan pengalaman melihat secara mendalam ke dalam mata Carol sehari sebelum ia meninggal dunia dan merasakan seorang yang memiliki nilai intrinsik luar biasa dari penderitaan yang dalam dan hampa. Saya dapat melihat di dalam matanya sebuah kehidupan karakter, kontribusi, dan pelayanan, dan juga kasih dan kepedulian serta penghargaan. Banyak kali selama bertahun-tahun, saya telah bertanya kepada kelompok-kelompok orang berapa banyak yang pernah mengalami berada bersama seorang yang sedang sekarat yang memiliki sifat luar biasa dan mengkomunikasikan cinta dan menjalaninya dengan cara-cara yang tak tertandingi hingga akhir. Biasanya sekitar 1/4 dari yang hadir menjawab ya. Kemudian saya bertanya berapa banyak dari mereka tidak akan pernah melupakan orang-orang ini. Berapa banyak yang diubahkan setidaknya sementara oleh ilham dari keberanian seperti ini dan tergerak secara mendalam dan dimotivasi untuk bertindak lebih mau melayani dan menghibur. Orang-orang yang sama memberikan jawaban lagi, hampir tak dapat dihindari. Viktor Frankl mengemukakan bahwa ada 3 nilai pokok di dalam kehidupan yang berkaitan dengan pengalaman atau yang terjadi pada diri kita, yang kreatif atau yang kita adakan, dan yang berkaitan dengan sikap atau respon kita dalam keadaan sulit seperti penyakit yang membawa kematian. Pengalaman saya sendiri dengan banyak orang menegaskan pokok yang diajukan oleh Frankl, bahwa yang tertinggi dari ketiga nilai tadi adalah yang berkaitan dengan sikap di dalam paradigma atau pengertian pembuatan kerangka kembali. Dengan kata lain, apa yang paling penting adalah bagaimana kita berespons terhadap apa yang kita alami dalam kehidupan. Keadaan yang sulit sering menciptakan perubahan paradigma. Seluruh kerangka acuan yang baru yang digunakan orang untuk melihat dunia dan diri mereka dan orang lain di dalamnya, dan apa yang diminta oleh kehidupan dari mereka. Perspektif mereka yang lebih besar mencerminkan nilai sikap yang mengangkat dan mengilhami kita semua. Mengambil inisiatif. Sifat dasar kita adalah bertindak dan bukan menjadi sasaran tindakan. Selain memungkinkan kita memilih jawaban terhadap keadaan tertentu, ini memberi kita kekuatan untuk menciptakan keadaan. Pengambilan inisiatif tidak berarti menjadi suka mendesak, menjengkelkan, atau agresif. Ini berarti mengakui tanggung jawab kita untuk membuat segalanya terjadi. Selama bertahun-tahun, saya sering menasihati orang-orang yang menginginkan pekerjaan yang lebih baik untuk memperlihatkan lebih banyak inisiatif, untuk mengikuti tes minat dan bakat, untuk belajar tentang industri, bahkan masalah spesifik yang dihadapi oleh organisasi yang mereka incar, dan kemudian mengembangkan sebuah presentasi efektif yang memperlihatkan bagaimana kemampuan mereka dapat membantu memecahkan masalah organisasi. Ini disebut penjualan solusi dan merupakan paradigma pokok di dalam keberhasilan bisnis. Responnya biasanya setuju. Kebanyakan orang dapat melihat betapa kuatnya pendekatan seperti ini akan mempengaruhi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Namun, banyak dari mereka lalai mengambil langkah-langkah yang diperlukan,
yaitu inisiatif untuk membuat segalanya terjadi. Saya tidak tahu harus kemana untuk mengikuti tes minat dan bakat. Bagaimana saya dapat belajar tentang masalah industri dan organisasi? Tak seorang pun mau menolong saya. Saya tidak tahu sama sekali bagaimana membuat presentasi yang efektif. Banyak orang menunggu sesuatu terjadi atau seseorang untuk mengurus mereka. Akan tetapi orang yang akhirnya mempunyai pekerjaan yang baik adalah orang proaktif yang merupakan solusi bagi masalah, bukan masalah itu sendiri, dan yang mempunyai inisiatif untuk mengerjakan apa saja yang diperlukan, konsisten dengan prinsip-prinsip yang benar untuk menyelesaikan pekerjaan. Setiap kali seseorang di dalam keluarga kita, bahkan anak yang masih kecil, mengambil sikap tidak mau bertanggung jawab dan menunggu seseorang yang lain untuk berbuat sesuatu atau memberikan solusi, kita katakan kepada mereka, gunakan A dan I, akal dan inisiatif. Sebenarnya, sering sebelum kita dapat mengucapkannya, mereka menjawab keluhan mereka sendiri. Saya tahu, gunakan A dan I saya. Menuntut seseorang untuk bertanggung jawab tidaklah merendahkan dirinya, malah meneguhkannya. Proaktivitas adalah bagian dari sifat manusia. Dan walaupun otot-otot proaktif mungkin tidur, otot-otot itu ada di sana. Dengan menghargai sifat proaktif orang lain, kita memberi mereka setidaknya satu pantulan yang jelas dan tidak menyimpang dari cermin sosial. Tentu saja, tingkat kematangan individu bersangkutan harus diperhitungkan. Kita tidak dapat mengharapkan kerjasama yang sangat kreatif dari orang yang berada dalam ketergantungan emosional yang dalam. Namun, setidaknya kita dapat meneguhkan sifat dasar mereka dan menciptakan suasana di mana orang dapat menangkap peluang dan memecahkan masalah dengan cara yang semakin penuh rasa percaya diri. Bertindak atau menjadi sasaran tindakan. Perbedaan antara orang yang memiliki inisiatif dan orang yang tidak adalah seperti perbedaan antara siang dan malam. Saya tidak berbicara tentang perbedaan 25 hingga 50% dalam hal keefektifan. Saya berbicara tentang perbedaan 5.000 plus persen, khususnya jika mereka cerdas, sadar, dan peka terhadap orang lain. Dibutuhkan inisiatif untuk menciptakan keseimbangan PKP, keefektifan di dalam hidup Anda. Dibutuhkan inisiatif untuk mengembangkan 7 kebiasaan tersebut. Sementara Anda mempelajari ke-6 kebiasaan lain, Anda akan melihat bahwa masing-masing bergantung pada perkembangan otot-otot proaktif Anda. Masing-masing menempatkan tanggung jawab atas Anda untuk bertindak. Jika Anda menunggu untuk menjadi sasaran tindakan, Anda pun akan menjadi sasaran tindakan. Dan pertumbuhan serta konsekuensi peluang ada pada kedua jalan. Pada suatu saat saya bekerja dengan sekelompok orang di dalam industri perbaikan rumah. Mereka adalah para wakil dari 20 organisasi berbeda yang bertemu secara kuartal untuk berbagi pengalaman dan masalah dengan cara yang tidak malu-malu. Kejadiannya adalah selama suatu masa resesi yang hebat. Dan dampak negatifnya pada industri khusus ini bahkan lebih berat ketimbang pada ekonomi secara umum. Orang-orang ini sangat berkecil hati ketika kami memulai. Hari pertama, pertanyaan diskusi kami adalah, apa yang sedang terjadi pada kita? Apa stimulusnya? Banyak hal yang tengah terjadi. Tekanan lingkungan amat kuat. Ada banyak pengangguran, dan banyak dari orang-orang ini memberhentikan teman-teman hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan mereka. Pada akhir pertemuan, semua orang menjadi lebih berkecil hati. Hari kedua, kami mengajukan pertanyaan. Apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang? Kami mempelajari kecenderungan lingkungan dengan asumsi reaktif yang mendasari bahwa kecenderungan itu akan mempengaruhi masa depan mereka. Pada akhir hari kedua, kami bahkan semakin depresi. Segalanya menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik, dan semua orang tahu itu. Jadi, pada hari ketiga kami memutuskan untuk berfokus pada pertanyaan proaktif. Apa respons kita? Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita dapat menjalankan inisiatif dalam situasi ini? Pada pagi hari kami berbicara tentang manajemen dan pengurangan biaya.
Pada siang hari kami berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan bagian pasar. Kami melakukan sumbang saran dalam kedua bidang, lalu berkonsentrasi pada beberapa hal yang sangat praktis dan sangat mungkin dikerjakan. Sebuah semangat kegairahan baru, harapan, dan kesadaran proaktif mengakhiri rapat-rapat tersebut. Pada akhir hari ketiga, kami meringkas hasil dari konferensi dalam sebuah jawaban 3 bagian untuk pertanyaan bagaimana keadaan bisnis. Bagian 1, apa yang sedang terjadi pada kita memang tidak baik, dan kecenderungannya mengesankan bahwa keadaannya akan menjadi lebih buruk sebelum membaik. Bagian 2, akan tetapi, apa yang kita sebabkan terjadi sangatlah baik, karena kita mengelola dengan lebih baik dan mengurangi biaya kita serta meningkatkan bagian pasar kita. Bagian 3, oleh karena itu, bisnis lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang, apa yang mungkin dikatakan oleh orang yang berpikiran reaktif? Oh, ayolah, hadapi kenyataan. Anda hanya dapat membawa cara berpikir positif dan pendekatan psikologi diri sejauh itu. Cepat atau lambat, Anda harus menghadapi kenyataan. Namun, itulah perbedaan antara cara berpikir positif dan proaktivitas. Kita benar-benar menghadapi realitas. Kita menghadapi realitas dari keadaan sekarang dan proyeksi masa depan. Namun, kita juga menghadapi realitas bahwa kita mempunyai kekuatan untuk memilih respons yang positif terhadap keadaan dan proyeksi itu. Tidak mau menghadapi realitas sama juga dengan menerima gagasan bahwa apa yang sedang terjadi di lingkungan kita pasti menentukan nasib kita. Bisnis, kelompok komunitas, organisasi dari segala jenis, termasuk keluarga, dapat menjadi proaktif. Mereka dapat menggabungkan kreativitas dan kepanjangan akal dari individu-individu yang proaktif untuk menciptakan budaya proaktif di dalam organisasi. Organisasi tidak perlu berada di bawah kekuasaan lingkungan. Organisasi dapat mengambil inisiatif untuk mencapai nilai-nilai dan tujuan-tujuan bersama dari individu-individu yang terlibat. Mendengarkan bahasa kita. Karena sikap dan perilaku kita mengalir keluar dari paradigma kita, jika kita menggunakan kesadaran diri kita untuk memeriksa sikap dan perilaku tersebut, kita sering dapat melihat di dalam keduanya itu sifat dari peta yang mendasari kita. Sebagai contoh, bahasa kita adalah indikator yang sangat real mengenai tingkat di mana kita memandang diri kita sebagai orang yang proaktif. Bahasa orang yang reaktif membebaskan mereka dari tanggung jawab. Itulah saya, memang begitulah saya. Saya sudah memutuskan. Tidak ada yang dapat saya lakukan tentang hal itu. Ia membuat saya begitu marah. Saya tidak bertanggung jawab. Kehidupan emosi saya diatur oleh sesuatu di luar kendali saya. Saya tidak dapat melakukan hal itu. Saya benar-benar tidak punya waktu. Sesuatu di luar saya, waktu yang terbatas, mengendalikan diri saya. Seandainya saja istri saya lebih sabar, perilaku seseorang yang lain membatasi keefektifan saya. Saya terpaksa melakukannya. Keadaan atau orang lain memaksa saya untuk mengerjakan apa yang saya kerjakan. Saya tidak bebas memilih tindakan saya sendiri. Bahasa yang reaktif, tidak ada yang dapat saya lakukan. Bahasa proaktif, mari kita lihat alternatif yang kita miliki. Bahasa yang reaktif, memang sudah begitulah saya. Bahasa proaktif, saya dapat memilih pendekatan yang berbeda. Bahasa yang reaktif, ia membuatku begitu marah. Bahasa proaktif, saya mengendalikan perasaan saya sendiri. Bahasa yang reaktif, mereka tidak akan mengizinkan itu. Bahasa proaktif, saya dapat menghasilkan presentasi yang efektif. Bahasa yang reaktif, saya terpaksa melakukan itu. Bahasa proaktif, saya akan memilih respons yang sesuai. Bahasa yang reaktif, saya tidak bisa. Bahasa proaktif, saya memilih. Bahasa yang reaktif, saya harus. Bahasa proaktif, saya lebih suka. Bahasa yang reaktif, seandainya saja. Bahasa proaktif, saya akan.
Bahasa itu berasal dari paradigma dasar determinisme, dan keseluruhan semangatnya adalah pemindahan tanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab, tidak dapat memilih respon saya. Pada suatu waktu, seorang mahasiswa bertanya kepada saya, "Bolehkah saya minta izin tidak mengikuti kuliah hari ini? Saya harus ikut pertandingan tenis." "Anda harus pergi atau Anda memilih untuk pergi?" Saya bertanya. "Saya sungguh harus," ia menegaskan. "Apa yang akan terjadi jika Anda tidak pergi?" "Mereka akan mengeluarkan saya dari tim." "Bagaimana Anda akan menerima konsekuensi itu?" "Saya tidak mau." Dengan kata lain, Anda memilih untuk pergi karena Anda menginginkan konsekuensi untuk tetap dalam tim. Apa yang akan terjadi jika Anda tidak mengikuti kuliah dari saya? Saya tidak tahu. Berpikirlah keras. Menurut Anda, apa yang akan menjadi konsekuensi wajar dari ketidakhadiran Anda dalam kuliah? Anda tidak akan mengeluarkan saya, bukan? Itu akan menjadi konsekuensi sosial. Itu akan artifisial. Jika Anda tidak ikut dalam tim tenis, Anda tidak ikut bermain. Itu wajar. Tapi, jika Anda tidak mengikuti kuliah, apa konsekuensi wajarnya? Saya kira saya kehilangan pelajarannya. Benar. Jadi, Anda harus menimbang konsekuensi itu berdasarkan konsekuensi lain dan membuat pilihan. Saya tahu seandainya itu terserah pada saya akan memilih untuk ikut pertandingan tenis. Tapi jangan pernah mengatakan Anda harus mengerjakan sesuatu. Saya memilih untuk mengikuti pertandingan tenis. Ia menjawab dengan tanpa perlawanan. Dan kehilangan pelajaran dari saya menjawab dengan pura-pura tidak percaya. Sebuah masalah serius dengan bahasa reaktif adalah bahasa itu menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Orang menjadi dikukuhkan di dalam paradigma bahwa mereka sudah memutuskan, dan mereka menghasilkan bukti untuk menyokong kepercayaan itu. Mereka merasa semakin menjadi korban dan kehilangan kendali, tidak bertanggung jawab akan kehidupan dan nasib mereka. Mereka menyalahkan kekuatan luar, orang lain, keadaan, bahkan bintang untuk situasi mereka sendiri. Dalam sebuah seminar di mana saya berbicara tentang konsep proaktivitas, seorang pria mendatangi saya dan berkata, "Stephen, saya suka apa yang Anda katakan. Tetapi setiap situasi begitu berbeda. Lihatlah perkawinan saya. Saya sungguh khawatir. Saya dan istri saya benar-benar tidak memiliki perasaan yang sama satu sama lain seperti dulu. Saya kira saya tidak lagi mencintainya, dan ia tidak lagi mencintai saya. Apa yang dapat saya lakukan?" "Perasaan cinta itu tidak ada lagi?" saya bertanya. "Benar," ia menegaskan. "Dan kami mempunyai 3 anak yang sungguh kami khawatirkan. Apa saran Anda?" "Cintai dia," jawab saya. "Sudah saya katakan, perasaan itu sudah tidak ada lagi." "Cintai dia." "Anda tidak mengerti. Perasaan cinta itu sudah tidak ada lagi." "Kalau begitu, cintai dia." Jika perasaan itu tidak ada di sana, itu adalah alasan yang baik sekali untuk mencintainya. Tapi, bagaimana Anda mencinta jika Anda tidak cinta lagi? Sahabatku, cinta adalah kata kerja. Cinta, perasaannya, adalah buah dari cinta, kata kerjanya. Jadi, cintai dia, layani dia, berkorbanlah. Dengarkan dia, berempatilah, hargailah, teguhkan ia. Apakah Anda bersedia berbuat begitu? Di dalam literatur besar dari semua masyarakat yang progresif, cinta adalah kata kerja. Orang yang reaktif menjadikannya perasaan. Mereka digerakkan oleh perasaan. Hollywood secara umum membuat kita percaya bahwa kita tidak bertanggung jawab, bahwa kita adalah produk dari perasaan kita. Namun, naskah Hollywood tidak menjabarkan realitas. Jika perasaan kita mengendalikan perbuatan kita, itu adalah karena kita melepaskan tanggung jawab kita dan memberi kekuasaan kepada perasaan untuk mengambil alih. Orang yang proaktif membuat cinta menjadi kata kerja. Cinta adalah sesuatu yang Anda lakukan. Pengorbanan yang Anda buat, pemberian diri Anda. Seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya ke dalam dunia. Jika Anda ingin mempelajari cinta, pelajarilah mereka yang mengorbankan diri untuk orang lain, bahkan untuk orang yang memusuhinya atau tidak membalas cintanya. Jika Anda orang tua, lihatlah cinta yang Anda punyai untuk anak-anak kepada siapa Anda mengorbankan diri.
Cinta adalah nilai yang diwujudkan melalui perbuatan penuh kasih. Orang proaktif menomorduakan perasaan sesudah nilai. Cinta, perasaannya dapat diperoleh kembali. Lingkaran kekhawatiran versus lingkaran pengaruh. Satu cara lain yang bagus sekali untuk menjadi lebih sadar diri sehubungan dengan tingkat proaktivitas kita adalah melihat kemana kita memfokuskan waktu dan energi kita. Kita masing-masing memiliki jajaran luas kekhawatiran. Kesehatan kita, anak-anak kita, masalah di tempat kerja, utang negara, perang nuklir. Kita dapat memisahkan itu dari hal-hal yang tidak memiliki keterlibatan mental atau emosional dengan kita dengan menciptakan lingkaran kekhawatiran. Ketika kita melihat hal-hal di dalam lingkaran kekhawatiran, menjadi jelaslah bahwa ada beberapa hal yang atasnya kita tidak memiliki kendali real, dan ada beberapa hal lain yang terhadapnya kita dapat berbuat sesuatu. Kita dapat mengenali kekhawatiran di dalam kelompok yang belakangan dengan membatasinya di dalam lingkaran pengaruh yang lebih kecil. Dengan menentukan mana dari kedua lingkaran ini merupakan fokus dari sebagian besar waktu dan energi kita dapat menemukan banyak hal tentang tingkat proaktivitas kita. Orang proaktif memfokuskan upaya mereka di dalam lingkaran pengaruh. Mereka mengerjakan hal-hal yang terhadapnya mereka dapat berbuat sesuatu. Sifat dari energi mereka adalah positif, meluaskan dan memperbesar, yang menyebabkan lingkaran pengaruh mereka meningkat. Sebaliknya, orang reaktif memfokuskan upaya mereka di dalam lingkaran kekhawatiran. Mereka berfokus pada kelemahan orang lain, masalah di dalam lingkungan, dan keadaan yang atasnya mereka tidak memiliki kendali. Fokus mereka mengakibatkan sikap menyalahkan dan menuduh, bahasa yang reaktif, dan meningkatnya perasaan menjadi korban. Energi negatif yang dihasilkan oleh fokus itu digabungkan dengan pengabaian di dalam bidang-bidang yang terhadapnya mereka dapat berbuat sesuatu, menyebabkan lingkaran pengaruh mereka menyusut. Selama kita bekerja di dalam lingkaran kekhawatiran kita memberi kekuasaan kepada hal-hal di dalamnya untuk mengendalikan kita. Kita tidak mengambil inisiatif proaktif yang perlu untuk mengadakan perubahan yang positif. Pada awal buku ini, saya sudah menceritakan kepada Anda tentang putra saya yang mengalami masalah serius di sekolah. Saya dan Sandra sangat khawatir tentang kelemahannya yang nyata dan tentang cara orang lain memperlakukannya. Akan tetapi, hal-hal itu berada di dalam lingkaran kekhawatiran kami. Selama kami memfokuskan upaya kami pada hal-hal itu, kami tidak mencapai apapun, selain meningkatkan perasaan tidak memadai dan tidak berdaya dan mengukuhkan ketergantungan putra kami. Ketika kami mulai bekerja di dalam lingkaran pengaruh, ketika kami berfokus pada paradigma kami sendiri, barulah kami mulai menciptakan energi positif yang mengubah diri kami dan akhirnya juga mempengaruhi putra kami. Dengan memperbaiki diri kami sendiri dan bukannya malah khawatir soal keadaan, kami mampu mempengaruhi keadaan tersebut. Karena posisi, kekayaan, peran, atau hubungan, maka ada beberapa keadaan di mana lingkaran pengaruh seseorang lebih besar daripada lingkaran kekhawatirannya. Situasi ini mencerminkan miopia emosional yang diakibatkan perbuatan sendiri. Satu lagi gaya hidup egois reaktif yang difokuskan dalam lingkaran kekhawatiran. Walaupun mungkin mereka harus memprioritaskan pemakaian pengaruh mereka, orang proaktif memiliki lingkaran kekhawatiran yang setidaknya sama besarnya dengan lingkaran pengaruh mereka. Menerima tanggung jawab untuk menggunakan pengaruh mereka secara efektif. Langsung, tak langsung, dan tanpa kendali. Masalah yang kita hadapi masuk ke dalam salah satu dari 3 bidang. Kendali langsung, yakni masalah yang melibatkan perilaku kita sendiri. Kendali tak langsung, masalah yang melibatkan perilaku orang lain. Atau tanpa kendali, yakni masalah yang kita tidak dapat berbuat sesuatu terhadapnya, seperti masa lalu kita atau realitas situasi. Pendekatan proaktif meletakkan langkah pertama di dalam solusi dari ketiga jenis masalah di dalam lingkaran pengaruh kita yang sekarang. Masalah kendali langsung dipecahkan dengan memperbaiki kebiasaan kita. Masalah ini jelas berada di dalam lingkungan pengaruh kita. Ini adalah kemenangan pribadi dari kebiasaan 1, 2, dan 3.
Masalah kendali tak langsung dipecahkan dengan mengubah metode pengaruh kita. Ini adalah kemenangan publik dari kebiasaan 4, 5, dan 6. Secara pribadi, saya telah mengidentifikasi lebih dari 30 metode terpisah tentang pengaruh manusia. Sama terpisahnya seperti empati dengan konfrontasi. Sama terpisahnya seperti contoh dengan persuasi. Kebanyakan orang hanya mempunyai 3 atau 4 metode ini di dalam daftar mereka. Dimulai biasanya dengan penalaran. Dan jika itu tidak berhasil, pindah ke metode lawan atau lari. Betapa melegakannya menerima gagasan bahwa saya dapat belajar metode baru tentang pengaruh manusia, alih-alih terus berusaha menggunakan metode lama yang tidak efektif untuk membentuk orang lain. Masalah tanpa kendali memerlukan pengambilan tanggung jawab untuk mengubah garis pada bagian bawah wajah kita, untuk tersenyum, untuk menerima secara tulus dan damai masalah-masalah ini dan belajar untuk hidup bersamanya, walaupun kita tidak menyukainya. Dengan cara ini, kita tidak memberi kekuasaan kepada masalah ini untuk mengendalikan kita. Kita berbagi dalam semangat yang terkandung di dalam doa Alcoholics Anonymous. Tuhan, beri saya keberanian untuk mengubah apa yang dapat dan harus diubah, ketenangan untuk menerima apa yang tidak dapat diubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Entah masalahnya langsung, tak langsung, atau tanpa kendali, kita memiliki langkah pertama menuju pemecahan. Mengubah kebiasaan kita, mengubah metode pengaruh kita, dan mengubah cara kita melihat masalah kita yang tak terkendali. Semuanya ada di dalam lingkaran pengaruh. Meluaskan lingkaran pengaruh. Sangat membangkitkan semangat untuk menyadari bahwa dalam memilih respons kita terhadap keadaan, kita dengan kuat mempengaruhi keadaan kita. Ketika kita mengubah satu bagian dari rumus kimia, kita mengubah sifat dari hasilnya. Selama beberapa tahun, saya bekerja dengan sebuah organisasi yang dikepalai oleh orang yang sangat dinamis. Ia dapat membaca tren. Ia kreatif, berbakat, cakap, dan brilian. Dan semua orang mengetahuinya. Namun, ia mempunyai gaya manajemen yang sangat diktator. Ia cenderung memperlakukan orang seperti pesuruh, seolah mereka tidak mempunyai pemikiran apapun. Cara berbicaranya kepada orang-orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut adalah, ambil ini, ambil itu, sekarang kerjakan ini, sekarang kerjakan itu. Saya akan mengambil keputusan. Akibatnya adalah, ia menjauhkan hampir semua tim eksekutif di sekelilingnya. Mereka akan berkumpul di koridor dan mengeluh satu sama lain tentang orang ini. Diskusi mereka semua sangat canggih, sangat jelas, seolah mereka berusaha memperbaiki situasinya. Namun, mereka melakukannya tanpa akhir, melepaskan diri dari tanggung jawab atas nama kelemahan pemimpin organisasi. Anda pasti tidak dapat membayangkan apa yang terjadi kali ini. Seseorang akan berkata, "Kemarin ia mendatangi bagian saya. Semua sudah saya siapkan, tapi ia datang dan memberikan isyarat yang sama sekali berbeda. Semua yang sudah saya kerjakan selama berbulan-bulan ditolak begitu saja. Saya tidak tahu bagaimana harus terus bekerja untuknya. Berapa lama lagi sebelum ia pensiun?" Usianya baru 59. Seseorang yang lain berkata, "Anda pikir Anda dapat bertahan 6 tahun lagi?" Entahlah, ia jenis orang yang mungkin tidak akan pernah pensiun. Akan tetapi salah seorang dari para eksekutif itu adalah orang yang proaktif. Ia digerakkan oleh nilai, bukan perasaan. Ia mengambil inisiatif. Ia mengantisipasi. Ia berempati. Ia membaca situasi. Ia tidak buta akan kelemahan pemimpin, tetapi bukannya mencela kelemahan tersebut, ia malah mengimbangi kelemahan tadi. Di mana si pemimpin lemah dalam gayanya, ia akan berusaha menjadi penyangga bagi orang-orangnya dan membuat kelemahan seperti ini tidak relevan. Dan ia akan bekerja dengan kekuatan si pemimpin, visi, bakat, dan kreativitasnya. Orang ini berfokus pada lingkaran pengaruh. Ia juga diperlakukan seperti pesuruh, tetapi ia akan mengerjakan lebih daripada sekedar yang diminta. Ia mengantisipasi kebutuhan si pemimpin. Ia membaca dengan empati kekhawatiran mendasar yang dirasakan si pemimpin. Sehingga ketika ia menyajikan informasi,
Ia juga memberikan analisis dan rekomendasinya berdasarkan analisis tersebut. Pada suatu hari ketika saya duduk bersama pemimpin tersebut sebagai penasehat, ia berkata, "Stephen, saya sungguh tidak dapat percaya pada apa yang orang ini sudah kerjakan." Ia tidak hanya memberikan informasi yang saya minta, tetapi juga memberikan informasi tambahan yang persis seperti apa yang kita butuhkan. Ia bahkan memberi saya analisis tentang informasi tersebut sehubungan dengan kekhawatiran saya yang paling mendalam, dan sebuah daftar dari rekomendasinya. Rekomendasi tersebut konsisten dengan analisisnya. Dan analisisnya konsisten dengan datanya. Ia luar biasa. Lega sekali rasanya, tidak perlu khawatir tentang bagian ini dari bisnis kita. Pada pertemuan berikutnya, tetap ada perintah kerjakan ini dan kerjakan itu untuk semua eksekutif, kecuali untuk satu orang. Untuk orang ini adalah, apa pendapat Anda? Lingkaran pengaruhnya sudah berkembang. Hal ini menyebabkan keributan di dalam organisasi. Para eksekutif yang berpikiran reaktif mulai menembakkan amunisi pembalasan dendam kepada orang yang proaktif ini. Ini adalah sifat dasar orang reaktif untuk membebaskan diri mereka dari tanggung jawab. Jauh lebih aman untuk berkata, "Saya tidak bertanggung jawab." Jika saya berkata, "Saya bertanggung jawab," saya mungkin terpaksa berkata, "Saya tidak bertanggung jawab." Sulit sekali bagi saya untuk mengatakan bahwa saya memiliki kekuasaan untuk memilih respons saya dan bahwa respons yang telah saya pilih mengakibatkan keterlibatan saya dalam lingkungan yang negatif dan bersifat persekongkolan. Khususnya jika selama bertahun-tahun saya telah membebaskan diri saya dari tanggung jawab untuk hasil atas nama kelemahan orang lain. Jadi, para eksekutif ini berfokus pada penemuan lebih banyak informasi, lebih banyak amunisi, lebih banyak bukti mengenai mengapa mereka tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, orang ini juga proaktif terhadap mereka. Sedikit demi sedikit, lingkaran pengaruhnya terhadap mereka juga bertumbuh. Lingkaran ini terus meluas sehingga akhirnya tak seorang pun membuat langkah yang berarti di dalam organisasi tersebut tanpa keterlibatan orang itu dan persetujuannya, termasuk si pemimpin. Akan tetapi si pemimpin tidak merasa terancam karena kekuatan orang ini melengkapi kekuatannya dan mengimbangi kelemahannya. Jadi, si pemimpin mempunyai kekuatan dua orang, sebuah tim yang saling melengkapi. Keberhasilan orang ini tidak bergantung pada keadaannya. Banyak orang lain berada di dalam situasi yang sama. Respons pilihannya terhadap keadaan itu, fokusnya pada lingkaran pengaruh yang membuat perbedaan. Ada beberapa orang yang menafsirkan proaktif sebagai suka memaksa, agresif, atau tidak peka. Tetapi yang sebenarnya sama sekali tidak demikian. Orang proaktif tidak suka memaksa. Mereka cerdik, digerakkan oleh nilai, membaca realitas, dan mereka tahu apa yang dibutuhkan. Lihatlah Gandhi. Sementara para penuduhnya berada di dalam ruang legislatif sambil mencelanya karena ia tidak mau bergabung, di dalam retorika lingkaran kekhawatiran yang mengutuk kerajaan Inggris karena penjajahan mereka atas orang India, Gandhi berada di luar di ladang dengan diam, perlahan, tidak kentara meluaskan lingkaran pengaruhnya dengan para pekerja ladang. Sebuah landasan yang penuh dukungan, kepercayaan, dan keyakinan mengikutinya ke seluruh penjuru negeri. Walaupun ia tidak mempunyai kantor atau jabatan politis, melalui rasa iba, keberanian, puasa, dan persuasi moral, ia akhirnya menaklukkan Inggris, menghancurkan dominasi politis dari 300 juta orang dengan kekuatan lingkaran pengaruhnya yang menjadi sangat luas. Mempunyai dan menjadi. Salah satu cara menentukan di dalam lingkaran mana perhatian kita berada adalah dengan membedakan antara mempunyai dan menjadi. Lingkaran kekhawatiran diisi dengan mempunyai. Saya akan menjadi bahagia seandainya saya mempunyai rumah yang sudah lunas cicilannya. Seandainya saja saya mempunyai bos yang tidak begitu diktator. Seandainya saja saya mempunyai suami yang lebih sabar. Seandainya saja saya mempunyai anak yang lebih patuh.
Seandainya saja saya mempunyai gelar, seandainya saja saya mempunyai lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Lingkaran pengaruh dipenuhi dengan menjadi. Saya dapat menjadi lebih sabar, menjadi bijaksana, menjadi penuh kasih. Ini adalah fokus karakter. Setiap kali kita berpikir masalahnya ada di luar sana, pikiran itu sendiri adalah masalahnya. Kita memberi kekuasaan kepada apa yang ada di luar sana untuk mengendalikan kita. Paradigma perubahannya adalah dari luar ke dalam. Apa yang ada di luar sana harus berubah sebelum kita dapat berubah. Pendekatan proaktif adalah berubah dari dalam keluar untuk menjadi berbeda. Dan dengan menjadi berbeda, untuk mengadakan perubahan positif di dalam apa yang ada di luar sana, saya dapat menjadi lebih banyak akal. Saya dapat menjadi lebih rajin. Saya dapat menjadi lebih kreatif. Saya dapat menjadi lebih mau bekerja sama. Salah satu dari kisah favorit saya adalah kisah di dalam Perjanjian Lama, bagian dari struktur fundamental tradisi Judeo-Christian. Ini adalah kisah tentang Yusuf yang dijual sebagai budak kepada orang Mesir oleh saudara-saudaranya pada usia 17 tahun. Dapatkah Anda membayangkan betapa mudahnya bagi dia untuk merasa kasihan kepada diri sendiri sebagai pelayan Potifar, untuk berfokus pada kelemahan saudara-saudaranya dan para penangkapnya dan pada semua yang tidak ia miliki? Akan tetapi Yusuf orang yang proaktif. Ia bekerja berdasarkan usaha untuk menjadi. Dan dalam waktu singkat, ia mengurus rumah tangga Potifar. Ia bertanggung jawab atas semua yang Potifar miliki karena kepercayaan kepadanya tinggi sekali. Lalu tibalah saatnya ketika Yusuf terperangkap dalam situasi yang sulit dan menolak mengorbankan integritasnya. Akibatnya, ia dipenjara secara tidak adil selama 13 tahun. Akan tetapi, sekali lagi, ia tetap proaktif. Ia bekerja pada lingkaran batinnya untuk menjadi dan bukannya mempunyai, dan segera saja ia memimpin penjara tersebut dan akhirnya seluruh negeri Mesir sebagai orang kedua di bawah Firaun. Saya tahu gagasan ini adalah perubahan paradigma yang dramatis bagi banyak orang. Jauh lebih mudah untuk menyalahkan orang lain, pengkondisian atau kondisi dari situasi kita yang mandek. Akan tetapi kita bertanggung jawab, mampu berespons untuk mengendalikan kehidupan kita dan untuk mempengaruhi dengan kuat keadaan kita dengan berusaha menjadi, berusaha berdasarkan apa kita adanya. Seandainya saya mempunyai masalah dalam perkawinan, apa yang sebenarnya saya peroleh dengan terus-menerus mengakui dosa istri saya? Dengan mengatakan saya tidak bertanggung jawab, saya membuat diri saya menjadi korban yang tak berdaya. Saya melumpuhkan diri saya di dalam situasi yang negatif. Saya juga mengurangi kemampuan saya untuk mempengaruhi istri saya. Omelan, tuduhan, sikap saya yang mencela hanya membuatnya lebih sah berada di dalam kelemahannya sendiri. Kritik saya lebih buruk daripada perbuatan yang saya ingin untuk perbaiki. Kemampuan saya untuk menimbulkan dampak positif pada situasinya menjadi layu dan mati. Seandainya saya sungguh ingin memperbaiki situasi saya dapat mengusahakan satu hal yang atasnya saya miliki kendali, diri saya sendiri. Saya dapat berhenti berusaha membentuk istri saya dan memperbaiki kelemahan saya sendiri. Saya dapat berfokus pada usaha menjadi pasangan perkawinan yang baik, sumber dari cinta dan dukungan tanpa syarat. Mudah-mudahan istri saya akan merasakan kekuatan contoh proaktif tersebut dan berespons setimpal. Akan tetapi, apakah ia memang berespons demikian atau tidak? Cara paling positif
saya dapat mempengaruhi situasi saya adalah dengan memperbaiki diri saya sendiri pada upaya saya untuk menjadi. Ada begitu banyak cara untuk bekerja di dalam lingkaran pengaruh. Menjadi pendengar yang lebih baik, menjadi pasangan, perkawinan yang lebih mengasihi, menjadi mahasiswa yang lebih baik, menjadi karyawan yang lebih mau bekerja sama dan berdedikasi. Kadang hal paling proaktif yang dapat kita kerjakan adalah menjadi bahagia, cukup tersenyum dengan tulus. Kebahagiaan sama seperti kesedihan adalah pilihan yang proaktif. Ada hal-hal seperti cuaca yang tidak akan pernah dimasukkan ke dalam lingkaran pengaruh kita. Akan tetapi, sebagai orang proaktif, kita dapat membawa cuaca fisik atau sosial kita sendiri. Kita dapat menjadi bahagia dan menerima hal-hal yang sekarang tidak dapat kita kendalikan, sementara kita berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Ujung lain dari tongkat. Sebelum kita sepenuhnya mengubah fokus hidup kita ke lingkaran pengaruh, kita perlu mempertimbangkan dua hal di dalam lingkaran kekhawatiran kita yang layak dipikirkan lebih dalam, konsekuensi dan kesalahan. Walaupun kita bebas untuk memilih tindakan kita tidak bebas untuk memilih konsekuensi dari tindakan itu. Konsekuensi diatur oleh hukum alam. Dalam lingkaran kekhawatiran, konsekuensi ada di luar. Kita dapat memutuskan untuk melangkah ke depan kereta yang sedang melaju cepat, tetapi kita tidak dapat memutuskan apa yang akan terjadi ketika kereta itu menghantam kita. Kita dapat memutuskan untuk tidak jujur dalam transaksi bisnis kita. Walaupun konsekuensi sosial dari keputusan itu mungkin bervariasi bergantung pada apakah kita ketahuan atau tidak, konsekuensi wajarnya pada karakter dasar kita adalah hasil yang tetap. Perilaku kita diatur oleh prinsip. Hidup selaras dengan prinsip tersebut membawa konsekuensi positif. Melanggar prinsip tersebut membawa konsekuensi negatif. Kita bebas memilih respons kita terhadap situasi apapun, tetapi dalam melakukannya, kita memilih konsekuensi yang menyertainya. Ketika kita mengangkat satu ujung tongkat, kita mengangkat ujung yang lain. Jelaslah, ada saat-saat di dalam kehidupan kita masing-masing ketika kita mengangkat apa yang belakangan kita rasa merupakan tongkat yang salah. Pilihan kita membawa konsekuensi yang kita sebenarnya lebih suka tidak mengalaminya. Seandainya kita memiliki pilihan untuk mengulang kembali, kita akan melakukannya secara berbeda. Kita menyebut ini kesalahan pilihan, dan kesalahan ini adalah hal kedua yang perlu kita pikirkan lebih dalam. Untuk orang yang dipenuhi dengan penyesalan, barangkali latihan proaktivitas yang paling diperlukan adalah menyadari bahwa kesalahan masa lalu juga ada di luar sana, di dalam lingkaran kekhawatiran. Kita tidak dapat menariknya kembali. Kita tidak dapat membatalkannya. Kita tidak dapat mengendalikan konsekuensi yang muncul sebagai hasilnya. Sebagai pemain gelandang di kampus, salah seorang putra saya belajar menjepretkan ban pada pergelangan tangannya di antara tiap permainan sebagai semacam tanda pengecekan mental setiap kali ia atau seseorang membuat kesalahan, sehingga kesalahan terakhir tidak akan mempengaruhi penyelesaian dan pelaksanaan permainan berikutnya. Pendekatan proaktif terhadap suatu kesalahan adalah dengan mengakuinya langsung, memperbaikinya, dan belajar darinya. Ini benar-benar mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Keberhasilan, ujar pendiri IBM, T.J. Watson, berada pada ujung lain dari kegagalan. Akan tetapi, jika orang tidak mau mengakui kesalahan, tidak memperbaikinya dan belajar darinya, maka itu merupakan kesalahan dari urutan yang berbeda. Biasanya hal ini membuat orang menipu diri dan membenarkan diri dan sering melibatkan rasionalisasi atau kebohongan yang rasional kepada diri sendiri dan orang lain. Kesalahan kedua ini, tindakan menutup-nutupi ini,
Memberi kekuasaan kepada kesalahan yang pertama, memberinya kepentingan yang tidak seimbang, dan menyebabkan cedera yang jauh lebih parah kepada diri sendiri. Bukan apa yang orang lain perbuat, atau bahkan bukan pula kesalahan kita sendiri yang paling melukai kita, melainkan respons kita terhadap hal-hal itu. Mengejar ular berbisa yang baru saja menggigit kita hanya akan mendorong racun ke seluruh sistem peredaran darah kita. Jauh lebih baik untuk mengambil tindakan seketika guna mengeluarkan bisanya. Respons kita terhadap kesalahan apapun mempengaruhi kualitas momen yang berikutnya. Adalah lebih penting untuk segera mengakui dan memperbaiki kesalahan kita, sehingga kesalahan tadi tidak mempunyai kekuasaan atas momen yang berikutnya, dan kita pun memiliki kekuasaan lagi. Membuat dan memenuhi komitmen. Pada bagian yang paling inti dari lingkaran pengaruh kita adalah kemampuan kita untuk membuat dan memenuhi komitmen dan janji. Komitmen yang kita buat kepada diri sendiri dan orang lain, dan integritas kita pada komitmen itu adalah inti dan manifestasi paling jelas dari proaktivitas kita. Ini juga merupakan inti dari pertumbuhan kita. Melalui anugerah manusia berupa kesadaran diri dan suara hati, kita menjadi sadar akan bidang-bidang kelemahan, bidang-bidang perbaikan, bidang-bidang bakat yang dapat dikembangkan, bidang-bidang yang perlu diubah atau dihapuskan dari kehidupan kita. Lalu, ketika kita mengenali dan memanfaatkan imajinasi dan kehendak bebas kita untuk bertindak berdasarkan kesadaran itu, membuat janji, menetapkan tujuan, dan setia terhadap janji dan tujuan tadi, kita membangun kekuatan karakter, kemejadian yang memungkinkan terjadinya semua hal positif yang lain di dalam hidup kita. Disinilah kita menemukan dua cara untuk membuat diri kita langsung mengendalikan hidup kita. Kita dapat membuat janji dan memenuhinya, atau kita dapat menetapkan tujuan dan berusaha mencapainya. Ketika kita membuat dan memenuhi komitmen, bahkan komitmen yang kecil, kita mulai menegakkan integritas batin yang memberi kita kesadaran akan kendali diri dan keberanian, serta kekuatan untuk menerima lebih banyak tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan membuat dan memenuhi janji kepada diri sendiri dan orang lain, sedikit demi sedikit kehormatan kita menjadi lebih besar dibandingkan suasana hati kita. Kekuatan untuk membuat dan memenuhi komitmen kepada diri sendiri adalah inti dari pengembangan kebiasaan dasar keefektifan. Pengetahuan, keterampilan, dan keinginan semuanya ada di dalam kendali kita. Kita dapat mengusahakan yang mana saja untuk meningkatkan keseimbangan dari ketiganya. Sementara bidang titik temu menjadi lebih besar, kita semakin dalam menghayati prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari kebiasaan dan menciptakan kekuatan karakter untuk menggerakkan kita dengan cara yang seimbang ke arah peningkatan keefektifan di dalam hidup kita. Proaktivitas, ujian 30 hari. Kita tidak perlu menjalani pengalaman camp maut seperti Frankl untuk mengenali dan mengembangkan proaktivitas kita sendiri. Di dalam peristiwa biasa, sehari-harilah kita mengembangkan kapasitas proaktif untuk menangani tekanan yang luar biasa dari kehidupan, yaitu bagaimana kita membuat dan memenuhi komitmen, bagaimana kita menghadapi kemacetan lalu lintas, bagaimana kita berespons terhadap pelanggan yang marah atau anak yang bandel. Dalam cara bagaimana kita memandang masalah kita dan kemana kita memfokuskan energi kita. Juga dalam bahasa yang kita gunakan. Saya akan menantang Anda untuk menguji prinsip proaktivitas selama 30 hari. Cobalah saja dan lihat apa yang terjadi. Selama 30 hari, bekerjalah hanya dalam lingkaran pengaruh Anda. Buatlah komitmen kecil dan penuhilah komitmen tadi. Jadilah penyuluh, bukan hakim. Jadilah model, bukan pengecam.
Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Cobalah prinsip ini di dalam perkawinan Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam pekerjaan Anda. Jangan berargumen untuk kelemahan orang lain. Jangan berargumen untuk kelemahan Anda sendiri. Jika Anda berbuat kesalahan, akuilah, perbaikilah, dan belajarlah darinya. Segera. Jangan malah menyalahkan dan menuduh. Kerjakanlah hal-hal yang atasnya Anda memiliki kendali. Kerjakanlah diri Anda. Berusahalah untuk menjadi. Lihat kelemahan orang lain dengan rasa kasihan, bukan tuduhan. Yang penting bukanlah apa yang tidak mereka kerjakan atau apa yang seharusnya mereka kerjakan. Yang penting adalah respons pilihan Anda sendiri terhadap situasinya dan apa yang seharusnya Anda kerjakan. Jika Anda mulai memikirkan masalahnya ada di luar sana, hentikan diri Anda. Pikiran itu sendirilah masalahnya. Orang yang menjalankan kebebasan mereka yang masih embrio hari demi hari akan sedikit demi sedikit meluaskan kebebasan itu. Orang yang tidak melakukannya akan merasakan kebebasan itu menjadi layu hingga akhirnya mereka benar-benar dihidupkan. Mereka bertindak berdasarkan naskah yang ditulis oleh orang tua, rekan, dan masyarakat. Kita bertanggung jawab atas keefektifan kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri, dan akhirnya saya akan katakan untuk sebagian besar dari keadaan kita. Samuel Johnson mengemukakan, sumber kepuasan harus muncul di dalam pikiran. Dan orang yang memiliki begitu sedikit pengetahuan tentang sifat manusia, sehingga mencari kebahagiaan dengan mengubah apapun selain wataknya sendiri, akan menyia-nyiakan hidupnya dalam upaya tanpa hasil dan melipat gandakan kesedihan yang ia ingin hilangkan. Mengetahui bahwa kita bertanggung jawab, mampu berespons, adalah fundamental bagi keefektifan dan setiap kebiasaan lain dari keefektifan yang akan kita diskusikan. Saran aplikasi. 1. Selama 1 hari penuh, dengarkanlah bahasa Anda dan bahasa orang-orang di sekitar Anda. Berapa sering Anda menggunakan dan mendengar frasa-frasa reaktif seperti seandainya saja, saya tidak bisa, atau saya harus. 2. Kenali pengalaman yang mungkin Anda jumpai dalam waktu mendatang yang tidak terlalu lama lagi, di mana berdasarkan pengalaman masa lalu Anda mungkin akan berperilaku secara reaktif. Tinjaulah situasinya di dalam konteks lingkaran pengaruh Anda. Bagaimana Anda dapat berespon secara proaktif? Ambillah beberapa saat dan ciptakanlah pengalaman secara hidup di dalam pikiran Anda. Gambarkan diri Anda berespons dengan cara yang proaktif. Ingatkan diri Anda tentang kesenjangan antara stimulus dan respons. Buatlah komitmen kepada diri Anda sendiri untuk menjalankan kebebasan memilih. 3. Pilihlah sebuah masalah dari kehidupan kerja atau pribadi Anda yang membuat Anda frustrasi. Tentukan apakah masalah itu langsung, tak langsung, atau tanpa kendali. Identifikasi langkah pertama yang dapat Anda ambil di dalam lingkaran pengaruh Anda untuk memecahkannya dan kemudian ambil langkah itu. 4. Cobalah tes proaktivitas 30 hari. Waspadalah akan perubahan di dalam lingkaran pengaruh Anda.